Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri manusia Palu yang mengincar wanita berambut panjang saat malam hari di jalanan sepi. Alasan disebut manusia Palu karena semua korbannya terkena pukulan sebuah palu di kepala. Walau demikian, luka tersebut tidak sampai membuat korban tewas alias hanya mengalami luka di kepala dan trauma. Karena korbannya sudah mencapai 4 orang, polisi menduga aksi pelaku ini sebagai teror acak terhadap wanita-wanita yang sering jalan sendiri di malam hari pada tempat sepi. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi camilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-530 sampai 531. Nampak di sebuah jalanan sepi di malam hari. Seorang wanita berjalan kaki beranjak pulang dari kerjaannya. Dia merasa ada yang mengikuti, dan ternyata seorang bertudung muncul di hadapannya, lalu memukul kepalanya menggunakan palu. Tak lama datang seorang om-om yang melewati lokasi itu dalam keadaan setengah sadar karena kebanyakan minum bir. Om tersebut menyapa pelaku dari kejauhan, sehingga si pelaku lari meninggalkan palu di TKP beserta korbannya. Keesokan paginya, berita manusia Palu ini beredar di sosial media dan menjadi trending topik berita. Ran Sonoko dan Conan membicarakan berita itu saat pulang sekolah. Tak sengaja mereka melihat Takagi dan Sato di seberang lorong gedung, sehingga mereka menghampirinya. Di saat itu Sato menatap Takagi lalu berkata, "Cium aku sekarang." Tentu saja Takagi tidak menolak perintah Sato. Namun Conan memecahkan fokus mereka berdua. "Kalian sedang pura-pura pacaran bukan? Sebenarnya sedang mengintai." Tentu saja sikap Conan ini memecah keheningan dan sempat diomeli oleh Sonoko yang berkata, "Kau mengganggu momen bagusnya." Lalu Takagi dan Sato menjelaskan bahwa polisi sedang mengintai gedung apartemen tempat tinggal pelaku yang diduga adalah manusia Palu. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang om-om yang semalam menemukan korban baru di dekat taman. Dan ternyata si om ini mengikuti pelaku hingga apartemennya. Polisi sudah menyelidiki seluruh penghuni apartemen dan hanya ada satu orang penghuni yang saat ini belum bisa ditemui. Polisi menduga orang ini sebagai manusia Palu, sehingga mengintai dari jarak jauh untuk memancingnya keluar. Tak lama petugas polisi lain menangkap 3 orang yang baru saja dari apartemen manusia Palu. Mereka adalah seorang pengantar pizza, seorang wanita dari jasa kiriman instan, dan seorang pria dari jasa pindahan. Ketiga orang ini ditanya oleh Takagi beberapa hal. Satu persatu mereka menjawab. Pria dari jasa pindahan menemukan petunjuk atau memo perintah barang yang mau dipindah dengan jasanya. Memo ini ada di depan pintu, dan saat masuk dia hanya mengambil kardus beserta amplop berisi uang pembayaran. Lalu wanita dari jasa kiriman instan juga melakukan hal yang sama. Dia menemukan surat dan tertulis petunjuk untuk mengirim tas yang sudah dikemas tanpa bertemu dengan penghuni apartemen. Lalu pengirim pizza hanya diminta meletakkan pizzanya di meja dan mengambil amplop berisi uang bayaran. Intinya mereka menyatakan hanya menerima perintah dari surat yang sudah disertai uang pembayaran, dan sebelumnya
menerima telepon pelanggannya itu di mana suara penghuni apartemen tersebut serak seperti sedang batuk. Polisi pun menyadari suara tersebut mungkin saja disengaja oleh pelaku untuk menyamarkan suaranya. Di saat itu Sato menyadari sebagian polisi berada di area interogasi sehingga ada celah kosong dari pengintaian mereka ke gedung apartemen pelaku. Ini bisa saja jadi upaya pelaku mengalihkan perhatian dan berusaha kabur diam-diam. Sato langsung berlari menuju apartemen pelaku, namun saat membuka pintunya, ruangan depan atau tamu kosong, hanya ada surat dan pizza di meja. Kemudian Takagi dan Conan masuk ke apartemen. Mereka menggeledah semua ruangan dan menemukan seorang pria memakai jaket bertopi tergeletak di lantai, lehernya terdapat tali dan di dekatnya ada kursi. Mereka menduga pria itu bunuh diri. Sato pun menyuruh Takagi menghubungi ambulan. Nampaknya pria bertopi itu masih bernyawa. Conan yang memperhatikan menyatakan pria ini tidak bunuh diri karena di leher si pria tidak ada bekas jeratan tali seperti bekas cekikan. Lalu Sato membuka topi pria itu dan ditemukan luka pukul di kepalanya. Conan menyimpulkan kemungkinan pria yang diduga manusia Palu menjadi korban seperti nama julukannya sendiri. Sato juga berkesimpulan sama, dan pelakunya kemungkinan salah satu dari 3 orang yang baru saja diinterogasi. Tentu saja Sato langsung menanyakan keberadaan 3 orang itu kepada Chiba. Namun Chiba menyatakan bahwa mereka sedang terburu-buru melaksanakan pekerjaan, dan ketika diminta nomor ponsel atau alamat, mereka serentak menyatakan polisi bisa menemui mereka dengan tanda terima di apartemen. Namun nyatanya di ruang apartemen itu tidak ditemukan tanda terima apapun selain sekotak pizza. Tentu saja Inspektur Megure memarahi Takagi, Sato, dan Chiba karena membiarkan 3 tersangka dibiarkan pergi. Namun Conan menyatakan dia mengingat ciri-ciri ketiga orang itu dan menjelaskannya, sehingga polisi berusaha menghubungi perusahaan pizza. Namun staf di sana menyatakan orang yang mengirim pizza ke apartemen itu belum kembali sejak 4 jam yang lalu. Karena polisi nampaknya bingung dan mengalami kebuntuan, Conan menyarankan mencari bukti yang membuktikan bahwa korban adalah manusia Palu. Conan juga ikut serta dalam pencarian barang bukti saat pemeriksaan apartemen. Yang aneh adalah kamar mandinya sangat bersih, bahkan tidak ada satu helai rambut pun di lubang pembuangan air. Sabun sampo ada, namun sikat gigi tidak ada. Di saat itu Chiba menemukan sarung tangan yang terdapat bercak darah. Sarung tangan tersebut ditemukan di antara pakaian yang ada di pengering mesin cuci. Anehnya tidak ditemukan pakaian dalam ataupun kaos kaki, hanya ada kaos oblong dan celana Hawaii. Di saat itu Takagi masih teringat dengan momen saat hampir ciuman dengan Sato. Dia nampaknya terbayang terus-menerus. Takagi pun berpikir bahwa sebelumnya Sato juga sering tugas mengintai dengan beberapa petugas polisi lain. Takagi lalu bertanya kepada Chiba bagaimana Chiba melakukan pengintaian dengan Sato, dan Chiba berkata, "Oh, saat pura-pura berpasangan dengan Sato." Chiba merasakan nyaman dan lembut. Hal ini membuat Takagi marah karena mengira Chiba telah ciuman dengan Sato. Lantas Sato menyuruh Takagi dan Chiba untuk melanjutkan pemeriksaan. Di saat itu Ran dan Sonoko datang, beralasan menjemput Conan untuk diajak pulang. Sonoko berkata, "Bukankah pelakunya sudah tertangkap?" Sato menyatakan saat ini ada pelaku lain yang membuat penghuni apartemen mengalami pukulan di kepala mirip aksi manusia Palu. Ran berkata, bicara manusia Palu bukannya itu seperti legenda alias cerita suram perkotaan zaman dulu. Mendengar hal itu, Conan mencari sesuatu di rak sepatu dan menemukan satu sepatu yang berbeda. Conan pun tersenyum, dan saat diangkat oleh Ran untuk diajak pulang, Conan berkata, "Menurutku sejak awal manusia Palu itu tidak ada." Hal ini jelas membuat semua orang penasaran, termasuk Ran dan Sonoko. Conan pun turun dan membisikkan sesuatu kepada Sonoko. Ternyata Conan membius Sonoko dan memulai deduksi. Sonoko berkata, "Ya, sebenarnya bukan Sonoko,
tapi Conan yang memakai dasi kupu-kupu pengubah suara. Setelah mendengar bisikan Conan, aku jadi mengerti. Sejak awal memang manusia Palu ini tidak ada karena sejenis cerita seram perkotaan yang mirip dengan cerita manusia vampir atau manusia serigala. Inspektur Megure pun bertanya, lalu bagaimana kau menjelaskan kondisi apartemen ini yang merupakan tempat tinggal manusia Palu? Lalu Sonoko meminta Takagi menjelaskan ciri 3 tersangka, di mana pria yang datang pertama berbadan gemuk, tinggi sekitar 180 cm dari jasa pindahan, menemukan memo di depan pintu dan mengambil kardus beserta amplop pembayaran di dalam apartemen. Yang kedua, seorang wanita pesepeda motor dari jasa paket instan, mengambil tas yang sudah dikemas. Yang ketiga, pria kurus tinggi sekitar 170 cm, dia seorang kurir pizza. Maka disimpulkan, memo yang dipasang di depan pintu memang sejak awal dilakukan oleh manusia Palu yang tinggal di apartemen. Pria pertama yang datang adalah dari jasa pindahan. Manusia Hammer tidak akan melakukan kecerobohan dengan pria gemuk ini karena akan merepotkan saat membuang mobil yang dibawa. Nah, saat orang kedua yaitu jasa paket instan, manusia Hammer memukulnya hingga pingsan saat masuk ke ruangan, dan kurir ini dipindahkan ke ruang lain, lalu membuat TKP seperti bunuh diri dengan memakaikan topi dan tali di lehernya. Usai itu, manusia Palu menggantikan si kurir membawa tas, di mana kemungkinan isi tas tersebut adalah sepatu hak yang dipakainya untuk memukul dan beberapa pakaian dalam. Sebagai bukti, di apartemen tidak ditemukan pakaian dalam maupun kaos kaki, termasuk alasan kamar mandinya bersih karena sudah dibersihkan sebelum ditinggalkan pelaku. Tujuannya untuk menghilangkan jejak, dan sebelum menyamar jadi pengantar paket instan, dia sudah menghilangkan tanda terima yang ada dan tersisa hanya pizza saja di meja yang diantar setelahnya. Sedangkan orang yang ketiga, kurir pizza ini, dinyatakan belum kembali sejak pengantaran ke apartemen. Kemungkinan alasannya karena pria itu saat ini menjadi target berikutnya dan akan dijadikan kambing hitam sebagai manusia Palu. Sehingga disimpulkan manusia Palu ini memang tidak ada karena pelakunya seorang wanita. Sepatu yang ditemukan di rak oleh Conan adalah sepatu milik pria yang ditemukan di TKP apartemen yang aslinya dia seorang kurir paket instan. Conan menambahkan bahwa polisi tidak perlu jauh-jauh mencari pelakunya karena untuk menyelesaikan triknya dan mengkambing hitamkan kurir pizza, si pelaku saat ini pasti mencari tempat terdekat di area apartemen ini. Polisi pun memahami bahwa manusia Palu ini seorang wanita, sehingga polisi yang berjaga di dekat area apartemen seperti taman segera diperintah memeriksa seluruh area. Scene berganti di sebuah toilet umum, lokasinya di sebuah taman dekat apartemen. Ternyata sesuai dengan dugaan Conan, si wanita Palu ini telah membuat pingsan kurir pizza memakai kunci Inggris. Namun tak lama Shiratori datang dan bertanya mengenai rumor manusia Palu kepadanya, sehingga wanita itu menunjukkan adanya seorang pria pingsan di toilet taman. Saat Shiratori mengecek, wanita Palu ini berusaha memukul Shiratori dengan kunci Inggris. Namun karena Shiratori sudah dikasih tahu oleh Inspektur Megure, Shiratori menangkis pukulan itu dan langsung menangkap wanita Palu. Motif aksinya membuat teror sebagai manusia Palu karena kebenciannya dengan mantan pacarnya yang telah berpaling dan pacaran dengan wanita berambut panjang. Usai itu, Chiba bertanya mengenai perkembangan Takagi dan Sato. Namun Takagi masih sedikit kesal. Chiba pun menyatakan bahwa perasaan lembut dari Sato itu berkesan terhadapnya walau hanya sekedar pegangan tangan. Chiba juga menambahkan dia seringkali lebih takut dengan raut wajah Sato saat melototi pelaku. Dari sini Takagi
merasa tenang karena hanya dirinya yang diajak untuk menciumnya. Scene berganti di kantor polisi pusat. Nampak Komandan Matsumoto sedang membacakan misi pengintaian yang membutuhkan 1 personel tambahan dan menyebut nama Sato. Di saat itu Takagi mengajukan diri menjadi sukarelawan di misi tugas itu. Dan ternyata yang turun ke lapangan bukan Sato yang dimaksud atau yang dikira Takagi, melainkan Sato, seorang inspektur yang berbadan gemuk.